saya akan mengundang teman saya, Regilio. Beliau ini akan memberikan suatu pemaparan atau angin segar mungkin bagi logika kita. Dan teman-teman dipersilahkan untuk mempersiapkan sekitar 90% dari kemampuan otaknya. Ya. Setelah tadi teman-teman mungkin sudah mempersiapkan 90% untuk Bung Joshua, dan untuk yang ini juga teman-teman diharapkan untuk bisa mengaktifkan 90% ke atas kemampuan otaknya ya. Karena kita akan siap-siap untuk mind blowing. Ternyata kekristenan sekaya itu, ternyata kekristenan sehebat itu. Dan teman-teman, inilah ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Sudah 2023 ya. Jangan kira orang Kristen tidak tahu apa-apa. Oke. Oke, kita akan melihat secara langsung pembahasan dari Bung Regi Leo. Silakan. Oke, terima kasih Kak Yaskel ya. Terima kasih sudah dengan kata-kata yang begitu indahnya gitu. Angin-angin segar gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, saya akan langsung share ya. Jadi tenang saja, saudara-saudara. Jadi saya memang mendesain eh, penjelasan saya itu supaya lebih mudah dicerna. Jadi memang di sini saya akan banyak mengungkapkan memakai logika gitu ya, mencoba untuk menghubung-hubungkan, dan saya akan memakai sebuah metode yang juga adalah metode ilmiah yang biasa dipakai dalam penelitian juga untuk mengkonfirmasi sebuah penelitian atau sebuah hasil dari penelitian itu tuh valid seperti itu. Nah, dan ini tuh kita tuh secara umum sebenarnya nggak harus selalu membuka Alkitab, karena bahkan ketika Tuhan sudah memberikan wahyu umum untuk kita memahami dan sekitar kita, kita tuh dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya kekristenan itu adalah iman yang berdasar, iman yang sebenarnya itu bukan didasarkan hanya kepercayaan yang belaka tanpa bukti seperti itu ya teman-teman. Oke, saya akan share screen dulu. Bentar. Gimana Bung, itu? lupa untuk perkenalkan Ya, perkenalan. saya perkenalkan diri dulu. Apa-apa yang saya perkenalkan diri. Oke, saya perbesar. Oke, saya kira semuanya bisa lihat ya. Oke, kita mulai. Jadi kan, karena memang saya difokuskan di bagian reason ya, atau logik gitu ya, atau logika. Saya akan sedikit membahas sedikit mengenai faith and reason, bagaimana iman dan juga akal budi itu dua hal yang seringkali yang dulu ya, dulu saya nggak tahu sekarang teman-teman masih berangkat seperti itu, tapi memang saya tahu ada beberapa gereja yang beranggapan bahwa ya kita beriman aja, kita beriman aja, beriman aja, kita nggak boleh terlalu berpikir secara rasional, kita beriman aja. Saya tahu ada beberapa gereja seperti itu gitu ya. Tapi yang kita percaya bahwa adalah iman kita adalah iman yang masuk akal, bukan iman yang tidak masuk akal gitu ya. Saya mengutip beberapa teolog seperti Aquinas ini. Aquinas ini adalah seorang filsuf, tapi juga dia adalah seorang teolog Kristen ya di abad pertengahan. Jadi dia terkenal dengan Summa Theologica, Summa Theologia. Summa Theologia itu sebuah buku yang dia susun bagaimana dia membuktikan keberadaan Tuhan itu tanpa Alkitab. Jadi itu dia lepas Alkitab, dia ngomong tanpa Alkitab aku bisa buktikan bahwa Tuhan itu ada dengan 5 cara gitu. Dan dia jelaskan cara 1, 2, 3, 4, 5, dia jelaskan dengan 5 cara itu Tuhan itu ada, bahkan tanpa kau buka Alkitab. Tuhan itu apa namanya, kita bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada seperti itu. Dan Aquinas berkata bahwa iman tanpa pengertian itu adalah sebuah kecacatan gitu ya. Misalnya kita ngomongnya, kita terjemahkan kecacatan aja gitu ya. Jadi jika kita beriman tapi kita ini tidak tidak memiliki dasar iman yang kuat, apa namanya, logika kita, reason kita ya, akal budi kita juga tidak memiliki dasar. Iman kita ini seperti iman yang melompat di tempat yang gelap, yang kita nggak tahu kita itu berinjak apa gitu, kita nggak tahu seperti itu. Iman yang gelap gitu ya. Lalu Karl Barth juga ini seorang teolog Protestan ya, terlepas dari bagaimana teologinya dia, tapi dia juga mengatakan bahwa iman tanpa, seperti yang saya katakan tadi ya, iman tanpa akal budi itu sebenarnya buta gitu ya. Jadi iman tanpa budi itu iman, dan juga akal budi tanpa iman itu cacat. Jadi iman dan akal budi itu tuh tidak boleh dilepaskan, jadi menurut Calvin ya. Dia tuh harus ada pada waktu yang sama seperti itu. Bagaimana kita memandang segala sesuatu hal, dua ini harus kita pakai sama-sama.
Lalu Alvin Plantinga ini juga seorang apa namanya eh apa nih apologet ya apologet bersama posisionalis gini. Dia cukup terkenal Alvin Plantinga ini dan dia berkata bahwa proper faith ya iman yang benar dan iman dan di akal budi yang benar itu harusnya harmoni. Dia itu berjalan bersama-sama, ada harmoni satu sama yang lain. Jadi tidak bertentangan, jadi justru bersama-sama seperti itu ya. Lalu ini ada nama yang mungkin teman-teman agak kurang uh, familiar gitu ya. Ini adalah Hans Urs von Balthasar. Jadi ini seorang teolog Katolik ya. Jadi dia punya beberapa karya mengenai teologi sistematis. Seperti dia fokusnya kepada misteri dari Allah. Jadi dia berkata bahwa iman dan akal budi adalah itu seperti sayap ya teman-teman ya. Sayap, dua sayap itu kalau tidak ada dua sayap itu maka kita tidak bisa naik dan tidak bisa memiliki pengetahuan yang benar. Jadi saya cukup setuju dengan orang ini karena dia berkata bahwa kan jika iman saja kita nggak akan bisa naik memahami Allah yang benar. Jika hanya dengan akal budi saja kita nggak akan benar-benar memahami Allah yang benar. Dua ini kita pakai sama-sama, sama seperti wing atau sayap. Kita baru bisa terbang, kita baru bisa sampai memahami, memiliki pengetahuan Allah yang benar seperti itu. Next, ya. Nah, kalau kita ini sedang menelaah Natal dan Natal ini tentu saja tidak bisa terlepas dari historisitas ya. Jadi kita mau tahu dulu nih sebelum kita mencari kebenaran ya. Kita ini memerlukan data, gitu ya. Ini saya ikut sini tulisannya adalah source of knowledge atau sumber pengetahuan. Jadi ini bahasa filsafatnya itu adalah epistemologi. Jadi epistemologi itu adalah bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Jadi memang kalau kita tahu itu ada caranya dengan cara rasio, cara rasional, cara empiris dengan melihat meraba seperti itu ya. Nah masalahnya kalau secara empiris kita tidak bisa melihat dan meraba Tuhan Yesus dan kita tidak sedang berada di dalam keadaan tidak berada pada zaman itu seperti itu. Kita tidak bisa melihat langsung seperti itu. Nah maka dari itu sumber data yang paling bisa kita andalkan untuk menelaah apa namanya mengenai Natal itu kita bisa lihat ada tiga sebenarnya. Yang pertama tentu saja adalah catatan-catatan yang terpercaya. Yang pertama adalah Bible ya atau Alkitab. Alkitab kita tahu bahwa Perjanjian Baru ditulis ya secara khusus kitab Injil ditulis oleh saksi mata langsung dan juga meskipun ada yang mungkin tidak saksi mata langsung, tetapi dia menerima kesaksian dari orang yang adalah saksi mata langsung. Seperti itu. Dan kesaksian itu tuh satu sama lain, mereka melengkapi satu sama lain. Mereka memiliki perspektif yang berbeda, tapi melengkapi satu sama lain. Maka dari kita bisa menganggap Bible atau Alkitab adalah catatan yang terpercaya. Yang kedua adalah Talmud. Nah, ini teman-teman mungkin jarang banyak yang dengar. Teman-teman tahu Tanakh ya? Tanakh itu kan perjanjian lama ya, kalau yang kita pegang sekarang ini. Tanakh itu dipegang oleh orang-orang Yahudi. Jadi dia masuknya itu di dalam Bible kita. Di dalam Bible kita itu bagian impel seperti itu. Talmud, teman-teman ya, Talmud ini berbeda dengan Tanakh. Jadi Talmud ini adalah kumpulan hukum, tradisi dan juga interpretasi teks-teks suci. Jadi itu Talmud ini terdiri dari dua bagian ya, ada Mishnah dan juga Gemara gitu ya. Jadi nanti di dalam Talmud ini, kitab Talmud ini, itu tuh isinya banyak interpretasi-interpretasi dan juga di dalam situ tuh ada banyak percakapan-percakapan. Teman-teman, jujur saja ketika saya baca Talmud, teman-teman, saya merasa cukup ngeri karena saya di situ baru sadar betapa kerasnya orang Yahudi ketika mereka menentang Tuhan Yesus dan bagaimana mereka juga menganggap Maria itu adalah seorang yang berzina, gitu ya, Maria Ibu Yesus tentu saja ya. Nah seperti itu teman-teman. Dan kalau teman-teman mau baca sendiri silahkan, tapi saya akan hanya memberikan ringkasannya saja karena teman-teman kita tahu waktunya juga dan jangan sampai terlalu malam gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman konsentrasinya hilang karena terlalu panjang penjelasan saya. Oke, next. Lalu ada juga adalah historian records atau catatan para sejarawan. Jadi teman-teman, kita punya data yang pertama adalah Alkitab sendiri yang tulis, yang kita pegang sendiri, yang kita imani ya. Kita punya presuposisi percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Itu presuposisi pertama dari kita. Nah, kita perlu uji nih, benar nggak secara sejarah yang kita pegang ini betul atau tidak? Kita konfirmasi dari catatan yang lain, yang tadi adalah Talmud, yaitu catatan dari pegangan orang Yahudi. Gitu ya. Kita nggak pegang Talmud, orang Yahudi yang pegang Talmud. Oke, itu dari luar ya, orang Yahudi. Lalu kita juga punya catatan-catatan yang berbeda, yaitu dari catatan para historis, para sejarawan, ya.
yang itu berada di luar Talmud seperti itu. Jadi ada tiga yang kita bisa pakai ini untuk mengkonfirmasi benar nggak sih data soal Natal benar atau nggak sih. Ini tiga ini adalah sumber pengetahuan yang kita bisa pegang, kita pakai, kita teliti sama-sama. Apakah benar-benar ini Alkitab menuliskan Natal dengan secara objektif seperti itu ya teman-teman. Oke, next. Nah, kita akan memakai sebuah kriteria yang umum. Ini common. Common itu artinya umum ya. Jadi teman-teman, secara umum, cara kita menentukan sebuah kebenaran, gitu ya, sesuatu itu benar atau tidak, itu tuh secara common, secara umum, itu ada tiga, teman-teman. Apakah dia konsisten, gitu ya? Apakah dia koheren? Koheren itu artinya dia itu memiliki bukti-bukti di luar dari dirinya sendiri, gitu ya. Jadi dia tuh punya hubungannya, jadi dia misalnya menyatakan sesuatu A, dan itu tuh benar-benar ada hubungan dengan yang di luar dari dirinya. Seperti itu ya. Itu. Jadi pertama konsistensi sudah tahu semua ya bahwa tidak berubah-ubah ya. Jadi konsisten itu berarti dia jalannya itu lurus. Berarti maksudnya tidak ada perubahan ketika dia berjalan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nanti kita cek sama-sama. Lalu koherensi tadi yang saya bilang ada hubungan dengan tidak hanya dengan dirinya sendiri, tapi juga ada hubungan dengan bukti-bukti di sekitarnya seperti itu ya. Nanti saya jelasin lebih lanjut. Lalu logis, tentu saja logis adalah berarti sesuai dengan akal sehat gitu ya. Nah, kita